Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ini kemarin fadilahnya surah Al-Kahfi sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Di antaranya kita latihan istiqomah membaca surah Al-Kahfi baik di malam Jumat atau di hari Jumat. Selain yang sudah kita punya amalan harian, nah ditambah surah Al-Kahfi, hadisnya kemarin sudah disampaikan. Ayat yang ke-5, ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Ini masih ada hubungannya ayat yang keempat, ayat yang sebelumnya. Wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada. Wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada. Dan wa yunzira, dan untuk memperingatkan alladzina, orang-orang qalu yang mereka mengatakan ittakhadallahu walada, bahwa Allah itu punya atau mengambil seorang anak. Untuk memperingatkan ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, dan itu yang diyakini agama orang sono, bukan orang sini ya. Kalau orang sini kan meyakini bahwa Allah itu lam yalid, Allah itu gak punya anak. Kalau agama sono kan itu keyakinan mereka. Tapi dalam Al-Quran dibantah keras bahwa kita seorang muslim tidak boleh meyakini bahwa Allah itu punya anak. Wong keyakinan kita lam yalid wa lam yulad. Mereka yang mengatakan Allah punya anak itu, ayat sekarang, malahum bihi min ilmi wala liabaihim. Ma tidaklah lahu bagi mereka bihi min ilmi wala liabaihim, mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Wala liabaihim, tidak pula nenek moyang mereka. Artinya mereka yang mengatakan bahwa Allah punya anak, mereka tidak berdasarkan apa-apa, mereka hanya ikut-ikutan leluhurnya. Wong ajaran Nabi Isa itu secara akidah juga beda jauh dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya, bahwa la ilaha illallah, kemudian lanjutannya kalau Musa ya Musa Rasulullah. Kalau zaman Nabi Nuh ya la ilaha illallah Nuh Rasulullah. Zaman Nabi Zakaria ya la ilaha illallah Zakaria Rasulullah. Nabi Isa ya ajarannya la ilaha illallah Isa Rasulullah, bahwa ajarannya sama, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, bahwa Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Kita orang Indonesia ikut Pancasila, ketuhanan yang maha, bahwa Tuhan itu satu. Enggak ada Tuhan ibu, Tuhan bapak, Tuhan kakek, Tuhan nenek, Tuhan cucu, Tuhan besan, enggak ada. Bahwa qul huwallahu ahad, kalau kita orang Indonesia, ketuhanan yang maha esa. Tapi walaupun begitu, terhadap saudara kita yang meyakini agama berbeda, kita tidak boleh menghina. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Enggak boleh menghina, kalau orang Jawa enggak boleh ngenyek terhadap mereka-mereka yang mengaku punya Tuhan selain Allah. Ya wis biarin. Kita di Indonesia ini diajarkan untuk toleransi. Dalam Quran juga diajari toleransi.
Ibu ayatnya apal jadi langganan kalau sholat. Kira-kira surat apa Bu yang ajaran toleransi terhadap umat yang beragama lain ini? Al-Kafirun lakum dinukum. Hafal banget ya. Sehari bisa dibaca berapa kali? Wes sering kan ya? Itu ajaran toleransi yang luar biasa. Bahwa kita ini, apalagi yang tinggal di Jakarta, satu gang aja kadang bisa agamanya beda-beda. Satu rumah aja ada yang agamanya beda-beda. Tadi saya ada acara, kemudian orang itu bercerita bahwa keluarganya dia itu agamanya macam-macam. Ada yang jadi ustaz, tapi juga ada yang jadi pendeta. Iya, dalam keluarga besar itu, dari keluarga dari kakeknya itu, ya karena dulu katanya ekonominya gak bagus, anaknya diadopsi anaknya diadopsi sono. Lah kebetulan ada yang diadopsi keluarga Kristen, kemudian dididik akhirnya jadi pendeta. Ada yang diadopsi orang mampu dari keluarga Muslim di pesantrenin akhirnya jadi ustaz. Jadi dalam keluarga besar itu agamanya beda-beda. Lah kita udah diajarkan untuk menghormati yang berbeda itu dalam ayat yang ibu sering baca. Qul ya ayyuhal la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Khawatirnya wala ana lagi. Ntar gak kelar-kelar. Ntar ibarat orang mau Tanjung Priok muter-muter di lontar doang, lontar sono dulu kok sampai lontar sini lagi. Ayat itu dulu asbabun nuzulnya, sebab turunnya Rasulullah itu pernah diajak kompromi. Kompromi itu gampangnya begini, kalau Jumatan, kalau Minggu kebaktian. Kalau Jumat wis bareng-bareng ke masjid, berarti Jumatannya penuh. Ntar kalau hari Minggu bareng-bareng ke gereja kebaktian, nanti biar gerejanya penuh. Kalau Idul Fitri ya wis Idul Fitri semua. Tapi ntar kalau Natal semua. Jadi kompromi. Apa namanya itu? Wis pokoknya kompromi lah ya. Ya pokoknya biar kita gak eker-ekeran, agar gak berantem antar agama. Wis bagaimana kalau kompromi? Wis kalau hari Jumat wis kita semuanya Jumatan, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha Jumatan. Ntar kalau Minggu ke baktian gereja semua. Ntar kalau Hindu hari apa kalau Hindu? Hari apa ya? Saya nggak tahu masalahnya. Enggak, kan hari rayanya yang ibadah mingguan enggak ada. Ya wis umpama lah. Rasulullah itu pernah ditawari begitu, bagaimana Muhammad kalau kita damai aja, damai kompromi. Wis biar enggak berantem. Kayaknya cocok ya. Jangan kalau Idul Fitri pokoknya lebaran semua. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha lebaran. Tapi ntar sebentar lagi Natal, ntar Natalan semua. Ntar kalau nyepi semua. Ntar kalau Paskah semua. Oh kayaknya cocok ini. Lah Rasulullah saat itu belum langsung memberi jawaban. Kemudian langsung turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, sampaikan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. La tidak a'budu, saya menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Saya gak akan beribadah seperti kalian ibadah. Saya gak akan ikut Natalan seperti kalian Natalan. Kalian kalau maunya hari raya nyepi ya silakan nyepi, tapi saya gak ikut. Wala antum
ma'bud. Lah kalian nggak usah hari Jumat ikut Jumatan saya, nggak usah. Lebaran nggak usah ikut lebaran, wes pokoknya nggak usah. Lah kemudian ayat itu kan diulangkan sama persis kan. Wala ana abidum ma abattum, dan saya bukan orang yang menyembah apa yang kalian sembah. Saya bukan ibadah seperti apa yang kalian ibadah. Kemudian diulang kembali wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga gak usah ibadah kayak kami ibadah. Langsung ayat itu ditutup, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Wis masing-masing. Yang penting gak saling ganggu, gak saling krecokin. Itu yang disebut dengan toleransi. Bukan kok kompromi bareng-barengan, itu ya enggak. Wis kita punya tetangga Kristen, ya silahkan nakalan sono. Kita punya tetangga Hindu Buddha, ya silahkan sono merayakan agamanya. Kita gak ganggu dia juga ganggu kita. Itu yang disebut dengan toleransi yang diajarkan oleh Quran. Ayatnya kita baca sehari kadang bisa berkali-kali loh ya. Maghrib baca, isya baca, subuh baca. Itu sebetulnya ajaran toleransi. Wong kita di Jakarta ini kan penduduknya macam-macam ya. Lah kalau di daerah, mungkin kalau yang daerahnya Islam, rata-rata Islam semua. Kalau kayak di NTT, Manado, Flores, Kristen semua. Kalau di Bali ya Hindu. Kalau di Jawa di mana ya rata-rata Muslim. Nah kalau di Jakarta ini kan campur-campur nggak karuan ya. Nah maka surat Al-Kafirun itu ngajarin kita bagaimana cara kita hidup bertoleransi dengan yang berbeda agama. Beda agama diajarin Quran ya. Ujung-ujungnya wala antum abiduna ma'abud. Tetapi dalam ayat ini kita tetap harus meyakini bahwa yang benar itu ya Allah itu tidak punya anak. Lam yalid. Lagi-lagi ya surat andalan ya. Bahkan saya itu kalau ngimami maghrib rakaat kedua itu udah lebih dari 15 tahun. Pokoknya kalau rakaat kedua itu selalu kul huwallahu ahad. Sampai anak-anak kecil itu ya ada yang nyiriin baru waladdallin amin, di belakang langsung ada yang kul huwallahu ahad. Keledek saya. Ya emang kalau rakaat kedua kalau maghrib enggak ganti-ganti pokoknya kul kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Tapi ini untuk internal kita sesama muslim agar yakin bahwa Allah itu tidak punya anak. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, alangkah buruknya kalimat takhruju min afwahihim yang keluar dari mulut mereka. Iyaquluna illa kadhiba. Mereka mengatakan tentang Allah punya anak itu adalah kebohongan. Ini dalam akidah kita. Gak boleh meyakini bahwa Allah itu punya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Fala'allaka, maka barangkali engkau Muhammad baqi'un, menyelakai nafsaka diri, ala asarihim, karena tingkah laku mereka. Artinya begini, Rasulullah itu ditegur oleh Allah, apakah kalau dakwahmu itu tidak digubris akan kamu langsung putus asa nyakiti diri sendiri? Ya jangan. Illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, artinya Al-Quran. Artinya
Ini pelajarannya buat kita. Kalau kita ngajak orang, diajak sholat, punya anak, punya cucu, punya mantu, punya temen, diajak sholat kok susah, yo wis, wong kita itu kewajibannya cuma ngajak. Yo jangan putus asa, bodo amat lah. Mau sholat enggak terserah karepmu, mau sholat ya sholat, mau enggak ya enggak, wis terserah. Tidak boleh. Jangan, makanya ditegur oleh Allah, fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim. Apakah kau lalu berputus asa ketika orang yang kau ajak itu enggak mau? Ya walaupun kita kewajibannya cuma ngajak, tapi jangan putus asa. Karena kewajiban kita itu untuk ngajak. Tadi baca Yasin ya? Ada ayat wa innama alainal balagul mubin. Ayat itu ya. Bahwa sesungguhnya kita itu hanya al-balag. Balag itu ngajak. Masalah mau dan tidak wis nomor urusan belakangan. Yang penting ngajak. Lah kalau nggak mau ya jangan putus asa, ya wis nggak mau ya udah. Tapi kewajiban kita mengingatkan. Lah sampai ngaji pakai beginian ini dalam rangka untuk ngingetin ya ini loh. Nah, cuman kalau memang yang hatinya dibuka oleh Allah, walaupun rumahnya jauh, suaranya mic nggak kedengeran, ya tetap berangkat. Tapi kalau udah ditutup, wong ada ayat dalam Al-Quran yang sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim gishawah. Orang kalau sudah ditutup pintu hatinya oleh Allah, matanya jadi gak lihat, kupingnya jadi gak denger. Ini corong speaker ini, hayya 'alas shalah, suaranya kencang tapi kupingnya enggak dengar. Banyak orang lihat, orang pada mau jamaah lihat tapi enggak kelihatan. Wong udah fi qulubihim maradun, hatinya ada penyakit. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya sudah dikunci, sudah ditutup. Lah kalau hati udah ditutup itu mata jadi gak lihat, kuping jadi gak denger. Ya wis, wong tugas kita cuma ngajak. Rasulullah aja tugasnya cuma ngajak. Yang menentang bukan orang lain, keluarga. Abu Lahab itu kan keluarga, paman. Iya, Nabi Nuh yang nentang siapa? Anaknya. Nabi Ibrahim yang nentang bapaknya. Nabi Lut yang nentang istrinya. Nah, iya makanya kalau ada suaminya baik, istrinya kok naudzubillah, oh berarti contohnya Nabi Nuh. Ada istrinya baik, suaminya naudzubillah, Firaun. Nah, udah ada semua, udah ada contohnya. Ada orang tua bapak mak baik, anaknya naudzubillah, Nabi Nuh. Ada anaknya baik banget, bapaknya ya Allah, Nabi Ibrahim. Ya wis ada semua contohnya ya. Makanya kalau seandainya ada keluarga kita kok belum mau dan malah musuhi, oh memang udah ada sanatnya, dari sononya udah ada. Nabi Muhammad yang musuhin siapa? Paman, bukan orang lain. Makanya ada ucapan azhadun nas lil alim aluhu wa jiron. Kadang orang itu yang gak perhatian itu malah yang tempatnya, rumahnya deket. Yang jauh pada semangat, yang deket malah. Lah ya coba ibu lihat, perhatiin sendiri dah. Ibu perhatiin sendiri. Di mana-mana yang deket itu malah gak begitu ini. Yang jauh semangat. Ya. Kan saya kan satu-satu yang lain tahu rumahnya kan paling banyak gaji yang tahu. Ya iya gaji ya. Lah yang lain kan saya nggak tahu di rumahnya sebelah mana, kan nggak tahu ya. Dekat atau jauh kan saya nggak tahu kan. Iya kan. Iya kan. Iya. Wes di mana-mana. Yang dekat itu malah nggak begitu.
Iya, ini rumahnya mana? Oh dekat ya? Ya alhamdulillah dekat. Yang lain? Nah, ya makanya kalau ada pesantren itu santrinya dari seluruh Indonesia ada. Itu biasanya yang rumahnya dekat pesantren malah musuhin pesantren. Di Jakarta ini majelis taklim yang jamaahnya banyak kan di Kuitang. Ibu pernah hadir yang minggu pagi di Kuitang. Nah, itu jamaahnya banyak kan. Itu dari mana-mana ada, hampir dari Jabodetabek ada. Orang Tangerang ada, orang Depok ada, orang Bekasi ada. Coba yang orang situ sendiri. Kalau kita lewat, mereka ya pada asik nyuci motor, pada ngobrol, pada ngopi di teras rumah. Yang orang jauh pada datang. Ya memang begitu. La iya ashadun nas lil alim ahluhu wa jiranuhu. Biasanya yang enggak apa itu kalau orang Jawa enggak ngopeni, yang enggak perhatian terhadap begitu itu malah yang dekat di mana-mana. Ada orang yang rumahnya mepet masjid, jelas enggak pernah ke masjid. Ya ada ya. Banyak. Ibu lu yang ngomong saya tahu ya. Sono ya, nah, di sini enggak ada ya. Enggak ada. Wong memang dari dulu tantangan itu bukan dari yang jauh, yang dekat. Emaknya rajin ke majelis taklim, ke sono kemari. Anaknya diajak ngaji susah. Ya wis dari sononya, oh ya Nabi Nuh itu kurang apa? Nabi wis pokoknya pol-polan kalau Nabi. Apalagi kita. Lah Nabi Muhammad dia begitu. Pamannya, bisannya Abu Thalib ya paman ya bisan. Dua-duanya. Abu Thalib itu paman karena Abu Thalib itu sekandung dengan Abdullah. Abdullah itu bapaknya Rasulullah, berarti Abu Thalib paman. Lah Abu Thalib punya anak laki-laki Ali, kemudian dinikahkan dengan Fatimah putri Rasulullah, berarti ya paman ya besan. Tapi orang lain pada ikut ajaran Nabi Muhammad. Sampai kita orang Indonesia yang jaraknya ke Madinah itu berapa kilometer? Naik pesawat aja 12 jam ya. Kita orang Indonesia aja ikut 15 abad setelah Rasulullah. Yang pamannya, yang besannya malah enggak mau. Makanya kalau ada orang yang ketol ngajak ngaji kok keluarganya enggak ngaji, wis biasa. Zaman dulu udah ada contohnya. Contohnya enggak main-main, Nabi. Lah apakah Nabi putus asa? Enggak, malah ditegur fala'allaka badi'un nafsaka ala atharihim. Apakah kau akan nyakiti dirimu sendiri ketika orang-orang itu enggak mau mendengar ajakanmu? Apakah putus asa? Yes, enggak, lanjut terus. Nah, gitu. Inna ja'alna 'ama 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna sesungguhnya kami ja'alna, kami jadikan ma'alal ardi apa yang ada di bumi zinatan laha sebagai perhiasan. Bumi ini kayak laksana perhiasan. Makanya semua orang tertarik dengan bumi. Makin lama harganya makin mahal. Mungkin 30 tahun yang lalu di lontar sini nih jalan ini 30 tahun lalu rumah udah bagus-bagus begini belum ya? Kadang malah mungkin masih epak masih rawan. Saya dulu awal datang ke Jakarta kan di Jalan Kesepok situ. Cerita orang-orang dulu katanya di sini mah dulu katanya tempat jin buang anak. Kata bahasanya kan gitu ya. Orang dikasih aja loh, tinggal mantok, tinggal patin buat bikin rumah, pada nggak mau. Dulu, sekarang buat nyelonjor aja kurang, harganya udah jutaan ya. Lah semeter kan nyelonjor kurang ya. Ibu kalau nyelonjor butuh tempat berapa meter? Semeter lebih kan? Iya, saya pernah dengar cerita
habis khutbah Jumat di daerah Sunter, ngobrol-ngobrol di teras masjid masalah harga tanah. Itu di daerah situ konon harga tanah itu katanya semeter sampai 40 juta. Ya buat nyelonjol aja kurang 40 juta. Apalagi di daerah Sudirman, suatu kali tamperin Sudirman, semeter bisa miliaran ya. Iya. Makanya makin tua dunia ini makin cantik, makin menarik. Ketika Rasulullah Mi'raj, Isra Mi'raj, itu kan dipertemukan nama si Nelly. Tahu Nelly? Nenek-nenek lincah. Nelly, nenek-nenek lincah. Ada nenek-nenek tapi dandanannya kayak ABG. Ya mungkin pakai legging gitu kali ya. Pakai legging, rambutnya disemir kayak pemoceng. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning. Lah Rasulullah agak kaget lah. Ini ada model nenek-nenek kayak begini, ini apa? Kemudian nanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, ini model apa? Kok begini? Nah kalau nenek-nenek dandannya begini kan dipantes ya. Lah ini kayak ABG, mungkin kaosnya strip, ya, celananya legging, rambutnya diwarnai, kuping ditindih, jejer, kali. Lah Rasulullah kaget, begitu kaget nanya ke malaikat Jibril, jawabnya Jibril apa? Ya Rasulullah, ini gambaran bahwa dunia itu semakin tua, tapi semakin tua semakin dandan. Dunia itu makin tua makin dandan. Dulu waktu awal saya datang ke Jakarta arah Igi dari Bundaran Sengker ke arah Solo itu kan masih rawa-rawa kanan kiri. Sekarang bangunan bagus. Iya kayak tadi lah. Dulu yang tinggal mantok dikasih suruh tempatin enggak. Sekarang makin cakep, maka gambaran dunia itu makin tua makin menarik, makin cakep. Yang dulu semeter harganya cuma puluhan ribu, sekarang puluhan juta bahkan sampai miliar pun dibayar. Lah makanya zinatan laha. Maka untuk perhiasan, hiasan itu kan makin tua makin mahal. Kalau bahasa orang Jawa beli emas itu ada emas tua, ada emas muda. Emas tua itu katanya yang 24 ya murni ya, lebih mahal ya daripada emas muda yang 22 atau berapa. Nah kalau emas makin tua makin mahal, kayu jati makin tua makin mahal. Kalau orang kayu jati itu makin tua usianya harganya makin tinggi. Emas ya begitu. Lah kalau manusia, ya Allah. Dulu masih umur 20-an kalau senyum menarik. Lah kalau sekarang kalau senyum Allah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Lah untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka yang menempati bumi ini. Ayyuhum, siapakah di antara mereka ahsanu amala, yang terbaik perbuatannya, yang terbaik amalnya. Bukan terbanyak loh ya. Yang dinilai itu ahsanu amala, yang terbaik. Di ayat lain kan ibu apa juga kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Terus wa huwal, kok ragu-ragu gitu? Wa huwal azizul ghafur. Kalau itu pakai bahasa ayyukum ilwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau ini liyanabluwahum ayyuhum. Kalau ini mereka, kalau kum itu kan kalian. Tapi intinya sama, untuk menguji, menseleksi. Kalau bahasa orang Indosiar katanya mengaudisi. Berarti kita ini sedang audisi. Jurinya Rokib Atid, ketua dewan jurinya Allah. Lah terus untuk apa?
Ayyuhum ahsanu amala, siapakah di antara kita ini yang terbaik, bukan terbanyak. Maka kita jalani ibadah itu sekuat tenaga, diusahakan terbaik, bukan terbanyak. Ya syukur-syukur banyak baik kan gitu ya. Tapi kalau milih yang baik. Umpama, ini kadang sering saya contohin. Umpama ada yang ngasih oleh-oleh mangga, yang kresek kanan ini cuma 10 biji, tapi semuanya bagus. Yang kiri sekarung, tapi campur-campur. Ada yang bagus, ada yang asem, ada yang sepet, ada yang busuk. Campur gak karuan, tapi sekarung. Isinya mungkin bisa 100 biji. Dan ini cuma 10, tapi bagus. Ibu pilih yang mana? Tapi dikit. Ini banyak loh sekarang ya ini. Ayo begitu dipilih-pilih ternyata tinggal 2 biji yang lain buang. Begitupun amal kita. Wis kalau kita mau berbanyak gak kuat, ya wis dikit gak apa-apa, yang penting bagus. Makanya kadang orang wiridan kan sampai mau berbanyak ya. Subhanallah sampai gak jelas baca apa ya. Lah iya. Lah kadang kan orang yang di Uber itu kan banyak ya. Sampai subhanallah bacanya copet biar dapat banyak. Subhanallah jadi sup. Alhamdulillah jadi apa? Lah yang subhanallah jadinya sup. Alhamdulillah jadinya belah. Lah iya kalau sendirian masih mending, kalau pakai ini loh. Lah iya kalau pakai mie didengerin orang selontar ini. Terus dia wiridan subhanallah kecepetan jadi sup. Belah. Lah kalau yang sering ngaji sih udah tahu untuk orang baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lah kalau yang enggak pernah ngaji atau mungkin orang yang beda agama, dalam arti kan mereka ngomong itu di masjid ngapain? Baca apa? Nah yo, enggak banyak enggak apa-apa, yang penting tadi lo ibarat mangga cuma 10 biji tapi bagus. Daripada yang sekarang tapi gak karuan tadi betul. Yang dinilai oleh Allah itu standar penilaiannya adalah ahsanu amala, yang terbaik bukan terbanyak. Makanya saya sering mengkritisi orang yang tarawih ngebut. Sebetulnya tarawih ngebut itu itu gara-gara imam apa makmum sih? Gara-gara imam apa makmum? Imam itu kan mengikuti selera pasar. Kalau permintaan makmumnya, "Mam, kebut, Mam." Lah, ini wong bisa nyata. Saya itu kan sering nanya ke ibu-ibu begini, "Bu, biasanya kan kalau di masjid saya kan saya ngundang orang luar. Saya tanya, Bu, gimana yang semalam?" "Bagus Pak Ustaz, jam 8 udah kelar." Ternyata ukurannya bagus itu cepet. Lain hari, "Bu, gimana semalam?" "Duh, jangan diundang lagi Pak Ustaz, 8:30 itu belum witir." Itu di sini juga berlaku kok kan? Ya Allah, yang bacanya tartil bagus, rapi, dibilang jangan diundang lagi, kelamaan. Lewat imam baru datang, itu ada yang kesampaian dicurigai sama jamaah. Umpama di sini, ibu kan kalau awal-awal kebagian di luar ya, umpama ustadznya dari sono, parkir motor. Nah kan bener kan?
Ya Ustaz, ini lama ini Pak. Aduh ya Allah. Jadi ukurannya bagus gitu apa ya? Ya terus gimana ini ya? Udah terlanjur kebiasaannya cepet sih ya. Kalau nggak cepet, ya cepet apa nggak boleh? Boleh. Yang penting tumaninahnya jangan ketinggalkan itu. Saking cepetnya sampai bet. Lah ya kalau yang masih muda, lah kalian udah sepuh ya Bu ya. Lah iya mau berdiri aja susah, mau rukuk sujud ya lama. Tapi kalau diimami lama kok yo ngegrendeng. Aduh ya Allah. Padahal ada 2 ayat yang sudah kita tahu ya. Yang tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ama yang ini linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Bahwa yang dinilai oleh Allah itu kualitasnya, bagusnya, bukan banyaknya. Ya gitu ya. Baca Quran ya wis alon-alon, dapat sehalaman gak apa-apa, yang penting daripada bacanya lah ya kalau sendirian, yang dengar sendirian. Kalau pakai ini loh ya, ya kalau orang yang nggak tahu tuh masjid ngapain, kayak tawon berisik. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah.